Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Madrim Utari Gibran dari kelas 3C di 4 ABG. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil desain saya, rumah tropis dari matkul tipologi bangunan tropis yang diampu oleh Pak Indra Yadi STMT. Baik, berikut presentasi dari saya. Baik, pertama-tama kita mulai dari studi literatur. Apa sih itu rumah tropis? Rumah tropis adalah rumah yang dirancang untuk cuaca panas dan lembab, dengan banyak bukaan udara, atap lebar, dan ruang yang dibuat agar tetap sejuk meskipun sering hujan. Desainnya fokus pada kenyamanan termal tanpa harus bergantung pada pendingin buatan. Fasilitasnya yang ada pada rumah tropis biasanya adalah teras depan, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang cuci dan jemur, gudang, taman depan, taman belakang, carport atau garasi. Nah, fungsinya rumah tropis itu apa sih? Nah, jadi di Indonesia itu adalah beriklim tropis basah. Jadi kita sering kadang-kadang panas, hujan, lembab. Nah, rumah ini bisa menjaga kenyamanan suhu, mengatur agar rumah tetap sejuk meskipun cuaca di luar panas dan lembab. Memaksimalkan sirkulasi udara, membantu udara bergerak bebas sehingga ruangan tidak pengap. Melindungi dari hujan intens, atap lebar, dan desain bangunan menjaga rumah tetap kering saat hujan deras. Dan mengurangi ketergantungan pada AC. Dengan ventilasi dan pencahayaan alami, rumah tetap nyaman tanpa banyak memakai listrik. Mencegah masalah kelembapan, pemilihan material, dan desain tepat membantu mengurangi jamur dan kerusakan akibat udara lembab. Nah, selanjutnya studi kasus pada studi kasus 1, House Solomia. Nah, ini contoh rumah tropis yang ada di Malpais, Costa Rica. Luas bangunannya 400 meter persegi, dibangun pada 2025. Rumah ini di area tinggi dengan tanaman yang lebat dan lereng curam, sekaligus menghadap Samudra Pasifik. Wow, desainnya dibuat agar cocok dengan kondisi alam dan memaksimalkan pemandangan, terutama ke arah matahari terbenam. Kalian bisa lihat di sini atapnya miring serta banyak bukaan. Nah, interiornya ada aspek bangunan tropis pada bangunan ini adalah menunjukkan bukaan yang lebar, penggunaan material alami, palet warna yang terang, keterhubungan dengan area luar, serta keberadaan kipas angin untuk mendukung sirkulasi udara. Nah, sebenarnya di sini tidak usah pakai kipas angin pun sepertinya sudah sejuk karena banyak bukaan seperti pintu pada ruang kamar ini, ada jendelanya, dan pada ruang makan juga diberi bukaan pintu yang sangat lebar. Semuanya terbuka lebar, makanya saya yakin banget ini pasti dingin. Nah, ini adalah eksterior pada rumah Somalia. Nah, terlihat di sini banyak bukaan dan vegetasi yang sangat bisa mengurangi panasnya iklim tropis. Atap dengan overhang yang cukup lebar membantu mengurangi panas matahari dan melindungi area luar dari hujan. Bukaan kaca yang besar juga membuat cahaya alami mudah masuk dan memungkinkan udara mengalir dengan baik di dalam rumah. Selain itu, adanya area semi terbuka seperti teras memberi ruang peralihan yang teduh dan nyaman.
antara bagian dalam dan luar. Secara keseluruhan, fasad bangunan ini sudah mencerminkan prinsip desain tropis yang menyesuaikan bentuk bangunan dengan kondisi iklim. Wah, bagus banget ya. Ini ada dinding lantai 1 dan dinding lantai 2. Jadi mereka ini sangat terhubung dengan alam di luarnya. Baik, ke studi kasus 2 ada FW House. Bangunan ini luasnya 625 meter persegi, dibangun pada tahun 2021. Lokasinya di Karawang Barat, Indonesia. Deskripsi. Nah, FW House itu berada di kawasan perumahan yang terasa lebih tropis dibandingkan jalan-jalan sibuk di Karawang yang penuh dengan industri. Pemiliknya adalah keluarga muda yang ingin rumah sederhana tapi tetap terlihat elegan. Rumah 2 lantai ini memiliki 4 kamar tidur serta ruang keluarga dan ruang makan yang saling terhubung. Nah, dibangun di atas lahan 625 meter persegi dari pintu masuk, foyer hingga ke dalam rumah. Ruangannya dibuat berurutan untuk memberi suasana yang nyaman dan lebih privat. Nah, baiklah di sini lebih privat tapi tetap banyak bukaan. Ini eksteriornya, tetap dia berhubungan dengan luar, outdoor. Nah, seperti di sini ini banyak sekali bukaan serta vegetasi, pencahayaan dari luar pun bisa masuk. Bangunan ini sangat menerapkan prinsip arsitektur tropis modern, kombinasi shading, overhang lebar, ventilasi alami, dan integrasi vegetasi menunjukkan adaptasi terhadap iklim panas berlembab. Nah, overhang itu juga bisa menahan air hujan. Jadi dia masuk tropis. Interior ini mengusung konsep tropical modern luxury dengan bukaan kaca besar dan hubungan indoor-outdoor sebagai elemen tropis, namun tetap didominasi nuansa modern dan elegan. Nah, seperti ini terhubung ke area luar, serta di sini juga terhubung ke area luar. Dan ini denah lantai 1 dan lantai 2-nya. Studi kasus 3 ada FGI House. Nah, ini arsiteknya Pranala Associates. Luasnya 525 meter persegi, dibangun pada tahun 2018. Lokasinya ada di Jakarta Utara, Indonesia. Nah, FGI House itu rumah yang ada di Jakarta Utara. Desain ini dibuat untuk menjawab 2 tantangan utama: cuaca Jakarta Utara yang sangat panas dan lembab, serta ukuran lahan yang panjang dan sempit, seluas 288 meter persegi. Karena itu, konsep desainnya fokus pada pendinginan pasif dan ventilasi alami dengan memahami betul kondisi tapak dan iklim. Selanjutnya ada eksterior. Nah, di sini ada balkon serta jendela yang yaitu bukaan. Nah, di sini ada teras alam bukaan yang pintu kaca yang bisa memasukkan cahaya alami ke dalam bangunan. Bangunan ini sangat kuat menerapkan prinsip arsitektur tropis modern, kombinasi shading, overhang lebar, ventilasi alami, dan integrasi vegetasi menunjukkan adaptasi terhadap iklim panas berlembab. Nah, ini interiornya. Nah, di sini kita bisa melihat mezanin. Jadi, rumahnya itu akan terasa lebih lega serta lebih luas. Dan ruangannya itu tidak terlihat sempit. Dan udaranya sirkulasinya baik karena selalu mengalir ke bukaan-bukaan. Nah, di sini juga ada pintu jendela sampai ke lantai 2. Nah, di sini juga nih tempat duduk dan juga memiliki lantai mezanin. Bangunan ini menampilkan ciri arsitektur tropis melalui bukaan besar yang memaksimalkan cahaya dan ventilasi alami. Ruang dalam luar yang menyatu dengan taman, penggunaan material alami seperti kayu dan beton.
plafon tinggi yang memperlancar sirkulasi udara, serta kehadiran vegetasi yang membantu menciptakan suasana sejuk dan nyaman. Baik, berikut adalah denah lantai 1 dan lantai 2-nya. Nah, pada rancangan saya, lokasi saya berada di Jalan Sungai Raya Dalam, Jalan Komplek Anggrek Permai, Bangka Belitung Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Luas site-nya adalah 549 meter persegi. Luas site-nya ukurannya 30 kali 18,30 meter persegi. GSB Jalan GSB Jalan Komplek Anggrek Permai itu 3,50 meter persegi. Jadi dari sini 3,50 meter persegi. Nah, KDB max-nya jika dia 8 lantai 60%, 5-8 lantai 60%, kalau tapnya 80%. KLB max-nya 3,20%, KDH-nya 20%. Analisis matahari. Nah, dari set ini pada jam 5 sampai jam 6 matahari terbit dari arah timur, lalu terbenam pada barat di area belakang site. Jadi timurnya ada di bagian depan dan baratnya di bagian belakang. Nah, pada jam 11 sampai jam 2 itu matahari sedang terik. Set samping kanan terkena sinar matahari pagi. Jadi di sini terkena sinar matahari pagi dan belakangnya terkena matahari sore. Set pada bagian. Nah, karena di sini terkena matahari sore, jadi bangunan ini, site ini pada bagian sisi ini akan terkena sinar terik yang cukup menyengat. Jadi responnya saya menggunakan sun shading pada jendela. Kalau misalnya ada matahari masuk, tidak langsung masuk ke ruangan, dan saya menggunakan dan kamar tidur diarahkan ke bagian timur agar tidak terkena sinar terik. Jadi akan meletakkan kamar tidur di arah sini, di arah timur. Jadi tidak ada kamar tidur yang akan berada di sekitaran barat. Analisis angin. Nah, datanya diambil dari windy. Arah angin dominan dari barat laut ke utara. Nah, kecepatan anginnya 2-9 kT, cukup kencang pada siang hari. Nah, di siang hari itu bisa dilihat di sini, itu agak jam 1 sampai jam 4 itu agak kuat anginnya. Sedangkan pada malam hari jam 4 slow. Nah, jadi bukaan diarahkan ke arah barat untuk memaksimalkan ventilasi alami. Penggunaan dinding roster juga dipakai agar penghawaan tetap sejuk. Ventilasi dibuat besar agar angin masuk dengan maksimal ke rumah. Nah, ini ventilasinya saya buat besar agar angin dari arah utara akan langsung masuk ke bangunan. Nah, dari sini roster juga bisa melewati dan rumah itu bakal jadi sejuk. Analisis vegetasi. Nah, pada set saya ini ditemukan banyak sekali pohon dan tumbuhan liar. Lahannya susah dibangun ya jika kita masih ada tumbuhan liar dan mempertahankan ini. Jadi kita akan membersihkan lahan dari tumbuhan liar. Terus vegetasi akan ditambahkan ke elemen rumah. Misalnya seperti ini, di depan rumah saya akan menaruh tumbuhan, serta di bagian roster dinding saya menambahkan tumbuhan agar lebih sejuk. Nah, ini denah lantai 1 punya saya. Bisa dilihat di sini di ruangan
1 carportnya ada di sini. Nomor 2 ini teras depan. 3 ini adalah foyer. 4 adalah powder room. 5 adalah ruang tamu. 6 ini tangga.